ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah majelis Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga di penghujung Ahad ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan rutinitas kita pengajian di masjid yang kita cinta ini dengan guru kita, yaitu Ustaz Dr. Ustaz Husain Marasabesi MA. Selamat datang Ustaz, semoga keberkahan buat kita semua. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya kita mengharapkan kita semua nanti di yaumul akhir senantiasa diberikan syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan rangkaian acara kegiatan malam ini yang diinisiasi oleh Majelis Taklim RT 10 dan RT 11. Terima kasih Ustaz. Ini kita rutinitas Ustaz. Jadi insya Allah setiap bulan itu yang bergerak adalah taklim-taklim di RT. Iya, yang menggerakkan mereka bergantian untuk memfasilitasi mengadakan pengajian ini. Nah, alhamdulillah sudah berjalan sudah beberapa tahun ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua, untuk lingkungan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rangkaian acara kita malam ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi, dilanjutkan oleh sambutan, baru nanti kita acara ini yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua, diri kita, keluarga kita, dan keluarga kita. Mari kita awali sama-sama membacakan mulut kita. Ila dina wuliyadin sholekha ila dina Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan Ustaz Maulana. Ustaz Maulana, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فأمسكوهن بمعروف
معروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Makasih. ومن يتوكل على الله فهو حسبه قد جعل الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi yang membaca maupun kita semua, dan semoga syafaat Al-Quran akan kita yang melakukan nanti.
Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon kesediaan pengawas dari Yayasan Masjid Al-Ikhlas mewakili yayasan maupun DKM, yaitu kami silakan Bapak Haji Krisna Hamzah untuk memberikan pengantar kepada kami semua. Pinter-pinter kita aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Dr. Ruslan Husain Marasabesi, MA, selamat datang Pak di Masjid Al-Ikhlas ini. Yang kami hormati para sesepuh, para asatidz, para pengurus yayasan dan DKM Masjid Al-Ikhlas, serta jamaah semuanya. Saya tadi sebenarnya porsinya sudah diambil oleh MC Pak Ustaz. Tapi sebenarnya saya mau dulu Bapak Husain Marasabesi cuma mengingatkan saya pada Jenderal Suhaidi Marasabesi Pak. Beliau orang yang sangat saya kagumi, pernah jadi pimpinan kami dan orang yang sangat soleh. Dan insya Allah juga dengan nama yang sama, Bapak pun juga memiliki kesamaan dalam memberikan arahan kepada kami semua. Terima kasih Bapak sudah hadir di masjid kami yang sederhana ini. Jadi sekedar melaporkan saja, seperti dikatakan oleh Pak Haji Gatot tadi, ini merupakan kegiatan rutin dari pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, yaitu pengajian bulanan. Sebenarnya tadi agak kaget Pak, di undangan pukul 20.00 ya, ini ngeprank Pak Ustadz Nurdianto ini. Tapi jam 8.04 sudah dimulai, alhamdulillah. Kata orang lebih cepat lebih baik gitu ya. Tapi mudah-mudahan lebih padat isinya dan juga lebih memberikan berkah bagi kita semua. Kami terima kasih Pak, sudah melaporkan saja bahwa Masjid Al-Ikhlas ini mayoritas jamaahnya terdiri dari 2 RW Pak. RW 19 Kelurahan Sarwa, Kecamatan Ciputat, dan RW 11 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong. Jadi masjid ini jamaahnya 2 kecamatan Pak. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau kelihatannya sedikit ini kebetulan mungkin lagi banyak yang nonton apa ya di sepak bola atau apa di rumah kebetulan. Jadi totalnya sebenarnya Pak ada sekitar 1.500 kepala keluarga jamaah dari Masjid Al-Ikhlas ini. Kami setiap bulan mengadakan pengajian rutin, tapi juga dalam hari-harinya setiap Jumat malam kami mengadakan kajian kitab ya. Jumat malam, kemudian ada beberapa kelas tahsin yang mayoritas isinya adalah lansia. Alhamdulillah. Jujur saja banyak lansia di sini yang masih perlu belajar. Untuk itu kami mohon kembali pencerahan dari Pak Ustadz Marasabesi. Saya nggak tahu ini asli impor dari Ternate atau sudah assembling di Jakarta ini, Pak. Terima kasih. Saya kira itu saja mungkin Pak. Terima kasih sekali lagi telah hadir di sini. Saya tidak akan memakan waktu untuk Ustadz untuk memberikan pencerahan pada kami semua. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu. Terima kasih Pak Haji Krisna. Begitu Ustaz, tempat kita itu suka ngeprank Ustaz. Yang punya hajat RT 10-11. Tapi kita harus support untuk mendukung kegiatan kita semua. Itulah kelebihan Al-Ikhlas, kebersamaan yang lebih kita utamakan demi kebaikan kita bersama. Bapak-bapak Ibu semua, sebelum kita masuk tausiah, alhamdulillah yang di depan kita ini insya Allah sebentar lagi udah guru besar ya Ustaz. Tinggal sedikit berapa lagi ya? Ini kebetulan beliau sama dengan saya. Kalau saya di sini aja Ustaz, nggak bisa sampai dokter, kami cukup aja sampai magisternya saja. Saya aktif di Universitas Pamulang. Iya.
Ini sebentar lagi beliau akan menyelesaikan, mungkin mudah-mudahan kita akan jadi guru besar di Trisakti Ustaz. Insya Allah. Ya, perlu kiranya kita mengenal beliau lebih dekat, yaitu pendidikan beliau dari saat ini, beberapa pengalaman yang telah beliau peroleh di dalam dunia pendidikan, diantaranya adalah yang pertama adalah Dirosah Khassa Al-Azhar Kairo Mesir, kemudian Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, STAI Al-Aqidah Jakarta, Magister Islamic Economic and Finance Universitas Trisakti, Study Islamic Research Method and Mahfil Institute dari Inggris. Kemudian yang terakhir, beliau juga sebagai doktor dari program Islamic Economic and Finance Universitas Trisakti. Aktivitas beliau saat ini yaitu sebagai Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyah Tangerang sejak tahun 2010 sampai sekarang. Juga beliau aktif sebagai dosen pasca sarjana Islamic Economic and Finance Trisakti Jakarta, trainer and konsultan at Tijaro Islamic Economic, Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Al-Himmo Tangerang, Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Simpul Berkah Sinergi, pengisi kajian mingguan ekonomi Islam Serambi Islam di TVRI, konsultan ibadah haji Republik Indonesia Arab Saudi. Juga beliau sebagai pengisi kajian Cahaya Hati iNews TV. Banyak aktivitas beliau. Bersyukur kita bisa hadir dari sini untuk dapat menimba ilmu dari beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua, terbahan ilmu juga bagi guru kita. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Pak Haji Krisna, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Kebetulan Pak Suwaidi itu masih paman saya, jadi Masya Allah kita bisa bersilaturahim. Nanti saya sampaikan salam buat beliau dari Pak Haji Krisna. Barakallah. Kemudian Ketua Yayasan Al-Ikhlas, Bapak Insinyur Ustadz Lukman tidak hadir, lagi keluar, baik. Dan Bapak Ketua DKM Ustadz Yusuf Syah, mudah-mudahan keluar juga. Keluar kota, baik. Mudah-mudahan kita doakan Allah berikan keselamatan dalam safar mereka. Amin. Allah berikan kelapangan kepada mereka. Allah berikan kemudahan. Biasakan kalau doain yang gak hadir, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yad'u li akhi bi zahril ghaib, barang siapa mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, maka nanti malaikat itu akan datang untuk mengaminkan doa dia dan mendoakan hal yang sama kepada kita. Amin. Amin ya Rabbal. Maka tadi Pak Haji Krisna bilang jamaahnya sekitar 1000 lebih ya. Mungkin yang lain lagi punya hajat, kita doakan. Mereka yang tidak hadir mudah-mudahan Allah berikan
kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Allah lapangkan segala urusan yang kemudian sedang mereka lakukan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Ini pertama kali mungkin saya hadir di masjid ini. Mudah-mudahan ini terhitung sebagai silaturahim. Amin. Karena Nabi SAW mengatakan, man arada an yumidda lahu fi umri wa yubarik lahu fi rizqi falyattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, bertakwalah kepada Allah dan sambung silaturahim. Dan insya Allah malam hari ini kita akan membahas tentang satu perkara, yaitu konsep rezeki di dalam Islam. Ya. Biasanya kalau kajian bulanan sampai jam berapa Pak? 12. Masya Allah. Semangat ini. Padahal udah lansia semua ini. Tapi ini memang satu realitas Pak Haji, bahwasanya yang paling rajin datang untuk ngaji di masjid itu rata-rata yang udah lansia semua. Benar. Mau kajian subuh pun yang hadir rata-rata yang sudah lansia. Tapi Bapak Ibu masih kelihatan muda insya Allah. Amin. Nah, maka kita bahas tentang rezeki. Apa itu rezeki Bapak Ibu sekalian? Rezeki itu huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abaha Allahu laka sawa'un kana malbusun ya au mat'umun hatta zawja rizq ya al-aulad wal banat rizq was-sihha ya was-sam'a wal aqlu al-akh. Jadi rezeki itu apa? Rezeki itu segala sesuatu yang Allah halalkan kepada kita, baik itu pakaian, makanan, ya, kemudian pasangan hidup, suami, istri, ya, semuanya adalah rezeki. Sampai saudara itu juga adalah rezeki. Seperti halnya Bapak Ibu pada hari ini berkumpul 2 RW di satu masjid, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga rezeki. Makanya salah satu nikmat yang Allah perintahkan untuk disyukuri di dalam Al-Qur'an, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kemudian kita ini harus banyak-banyak bersyukur atas persaudaraan yang kemudian Allah berikan. Makanya kita salah jika kemudian kita mengartikan bahwa rezeki itu hanya yang bersifat harta saja. Salah besar. Rezeki itu bukan hanya masalah harta, tapi segala sesuatu yang dihalalkan bagi kita itulah rezeki. Ya, pakaian itu rezeki, minuman itu rezeki, kita punya saudara itu rezeki, pasangan hidup itu rezeki. Segala sesuatu yang mubah, yang halal itu adalah rezeki. Makanya rezeki ini punya banyak kelapangan yang kemudian kadang-kadang kita salah artikan. Mari kita bahas konsep yang pertama. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada satu binatang melata pun kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Bahkan binatang melata sekalipun yang ikhtiarnya itu kalau dibanding kita manusia, mereka lebih terbatas di dalam masalah ikhtiar, itu sudah dijamin rezekinya. Sudah dijamin rezekinya. Kalau binatang yang melata sudah dijamin rezekinya, apalagi makhluk hidup yang berakal. Betul?
Makanya Imam Syafi'i dengan gurunya, siapa guru Imam Syafi'i? Imam Malik. Pernah suatu hari punya pandangan yang berbeda tentang masalah rezeki. Kalau kata Imam Syafi'i, Imam Malik, ini dalam memahami satu hadis. Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik, Nabi itu bilang, kalau kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah berikan kepada seekor burung. Ya, yang berarti memperbaiki tawakal dapat rezeki. Karena Allah sudah menjamin rezeki sampai kepada binatang melata. Tapi Imam Syafi'i, muridnya ini, beliau mengatakan, Tuan Guru, hadis itu ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus keluar dulu, ikhtiar baru didapatkan. Ya, karena dalam hadis ini tuh dikatakan bahwasanya seperti seekor burung taghdu khimasan. Ya, dia keluar dalam keadaan perut yang kosong, ya, wa ta'udu bitanan, dan dia pulang dalam keadaan kenyang. Jadi ini guru sama murid beda pandangan. Kalau kata Imam Malik, benerin tawakal, rezeki datang sendiri. Kalau kata Imam Syafi'i, harus keluar seperti seekor burung. Tapi ini guru dan murid beda pandangan biasa, Bapak Ibu. Ya, tidak langsung saling gontok-gontokan. Imam Syafi'i beliau izin karena beliau ada urusan di luar majelisnya Imam Malik. Di tengah jalan beliau ketemu seorang pedagang anggur, buah anggur. Ya, dia kesulitan untuk mengangkat buah-buahan di atas kendaraan, akhirnya dibantuin sama Imam Syafi'i. Karena dibantuin, akhirnya dikasih hadiah buah anggur. Akhirnya buah tadi dibawa ke Imam Malik, ditaruh di hadapan Imam Malik. Seakan-akan Imam Syafi'i itu pengen bilang dengan adab yang paling sopan, Tuan Guru, tadi kalau saya nggak keluar dari sini, mungkin saya nggak dapat anggur. Apa jawab Imam Malik? Dari tadi saya tuh lagi mikirin, ini kayaknya enak siang-siang begini makan buah anggur. Datang sendiri. Jadi Bapak Ibu mau rezekinya datang sendiri atau ikhtiar? Mau yang datang sendiri apa ikhtiar? Nih, sumber penghasilan manusia kata ulama itu ada 3. 1, al-ujrah minal ijarah, dapat gaji dari pekerjaan. 2, ar-ribh minat tijarah, keuntungan dari dagang. Yang ketiga, ini nggak ada ikhtiarnya, nggak kerja, nggak dagang, tiba-tiba dapat hibah, dapat wasiat, dapat warisan. Ini kira-kira Bapak Ibu sukanya yang mana? Yang nomor 3, Ustaz. Kalau bisa yang nggak ada ikhtiarnya, betul ya? Sama, saya juga. Karena kita ini manusia, fitrahnya suka yang mudah-mudah, betul? Makanya orang itu dalam usaha gampang ketipu ketika diiming-imingi kemudahan, betul? Ayo investasi di sini, ongkang-ongkang kaki, tiap bulan dapat bunga. Bulan pertama masih dapat, Aman. bulan kedua masih dapat, bulan ketiga buntung mudah.
Maka konsep yang pertama Bapak Ibu sekalian, semua yang berakal sudah dijamin rezekinya. Yang tidak berakal dijamin. Yang bisa nyari rezeki dijamin. Yang nggak bisa cari rezeki dijamin. Orang gila dijamin. Anak bayi dijamin. Makanya Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu khawatir dengan rezeki besok, maka sudah ditulis satu dosa untuknya. Tuh. Kalau dia khawatir rezeki besok, maka sudah dituliskan satu dosa untuk kekhawatiran tersebut. Ini entar besok saya makan apa? Kira-kira begitu. Ini entar ekonomi lagi kayak begini, kira-kira saya sanggup nggak? Ingat, rezeki sudah ditakar, tidak akan tertukar, sudah ditentukan. Makanya dengan keyakinan ini, manusia itu diperintahkan untuk ikhtiar, kemudian tawakal. Ya, maka itu konsep yang pertama. Ya. Ada seseorang, dia mengadu kepada seorang ulama namanya Imam Ibrahim bin Adham. Dia bilang, Tuan Imam, anak saya banyak. Sepertinya saya ini nggak sanggup untuk kemudian memberi makan kepada mereka. Ya. Akhirnya kata beliau apa? Ib'ath ilayya minhum man laisa rizquhu 'ala Allah. Kalau begitu, anakmu yang tidak Allah bagi rezeki kepada dia, bawa kemari. Fasakata rajul. Orang ini langsung apa? Diam. Karena ini nasihat yang cukup dalam dari beliau. Semua anak kita sudah Allah berikan rezeki. Bahkan istri punya rezeki, suami punya rezeki. Maka dari sini ini mengajarkan kepada kita satu keyakinan tentang urusan rezeki. Ya. Tapi sebelum lanjut saya izin minum dulu Bapak Ibu, silakan. Ini ada teman S2 saya dulu, ya. Beliau dari tadi saya cari, akhirnya ketemu, baru hadir. Ahlan. Silakan. Silakan, Ustaz. Itu konsep yang pertama. Rezeki sudah dijamin, sudah tertakar, tidak akan tertukar. Jadi jangan takut rezeki Bapak Ibu diambil orang. Kalau bukan jatah rezeki kita, apapun upaya kita itu tidak akan sampai ke tangan kita. Betul? Kalau itu sudah jadi jatah rezeki kita, mau dihalangi seperti apapun, dia akan sampai ke tangan kita. Ya, itu konsep yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu waktu pernah didatangi sama Ruhul Qudus. Apa itu Ruhul Qudus? Siapa Ruhul Qudus? Jibril. Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, nafatha fi raw'i, membisikkan langsung kepada. Apa kata Jibril? Inna nafsa la tamuta hatta tastakmila rizq. Tidak akan dicabut nyawa seseorang sampai dia menghabiskan jatah rezekinya yang terakhir. Masya Allah. Jadi kita ini nggak akan dicabut nyawanya sebelum jatah terakhir dari rezeki kita disempurnakan, walaupun hanya sebutir nasi. Itu harus sampai baru kita dicabut nyawanya. Jadi saya tuh sering menyaksikan, Bapak, ini ada orang sakit,
2 minggu itu nggak masuk makanan, ya, dia nggak bisa makan, susah untuk makan. Bahkan katanya nelan makanan saja tuh sakit. Tapi tiba-tiba dia minta nasi padang 1 piring, nasi padang. Habis itu dia makan dengan lahapnya, sampai di sekitarnya itu menyangka bahwa ini pertanda dia sembuh. Sampai habis. Setelah dia makan, setengah jam kemudian wafat. Masya Allah. Di mana rahasianya? Ternyata rezekinya masih tersisa sepiring nasi padang. Masya Allah. Dalam satu riwayat, ya, Syekh Al-Maghamisi pernah meriwayatkan ada satu kisah, Bapak Ibu. Zaman dulu ada seseorang, ya, dia lagi jalan, tiba-tiba dia masuk ke dalam sebuah sumur. Ya, zaman dulu masuk ke dalam sumur cuma 2 kemungkinan, hidup atau mati. Beda kalau zaman sekarang. Kalau ada yang kecemplung sumur, dia tinggal update status. Tolongin dong, aneh kecemplung sumur. Paling yang lain nanya lokasinya di mana. Ntar saya share lokasi misalnya. Zaman itu, nih orang sampai berjam-jam, dia teriak nggak ada yang lewat. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang lewat. Kan zaman dulu itu tidak seperti zaman sekarang di mana manusia itu biasanya ramai di dalam satu. Itu kan zaman dulu itu sulit. Ya. Maka kemudian tiba-tiba ada yang lewat. Kebetulan yang lewat ini dia paham, bukan paham, tapi telinganya ini cukup tajam. Dia dengar sepertinya ada teriakan minta tolong dari salah satu sumur. Akhirnya dia lihat ternyata ada orang di dalam. Dia tolongin sampai di atas, ya. Karena yang ditolongin ini dia berjam-jam dalam sumur, dia kelaparan, akhirnya dia minta makanan. Yang nolongin ini kebetulan dia hanya bawa apa? Zaman dulu tuh kayak nyimpen susu di dalam kantong kulit. Ya. Akhirnya dia kasih. Itu dihabiskan, susu 1 kantong kulit itu habis. Lapar Pak, berjam-jam di dalam sumur. Ya. Habis itu ditanya sama yang nolongin, bagaimana ceritanya antum bisa masuk ke dalam sumur? Akhirnya ini orang dia cerita tapi sambil diperagain, Pak. Kan ada orang kalau cerita dia peragain, ya. Tadi saya lewat di sumur begini. Waktu dia peragain ternyata dia kepleset dan dia jatuh untuk kali yang kedua. Cuman bedanya Bapak Ibu, jatuh yang pertama berjam-jam nggak mati. Jatuh yang kedua sekali jatuh langsung mati detik itu juga. Ternyata kata beliau rahasianya ada pada segelas susu. Persis seperti apa yang dikatakan malaikat Jibril. Manusia tidak akan dicabut sebelum dia menghabiskan jatah rezekinya yang terakhir. Jadi jangan sampai Bapak Ibu punya pandangan rezekinya itu tertahan. Jangan. Rezeki itu akan sampai apapun yang terjadi. Ya, kalau misalnya saya bilang rezeki Bapak Ibu dalam ukuran harta ditentukan dan dikasih tahu. Kan urusan rezeki ini merupakan salah satu rahasia. Betul? Misalnya Bapak Ibu tahu bahwa dari mulai lahir sampai sekarang rezeki Bapak Ibu dalam bentuk uang itu misalnya contoh 10 miliar. Oke? Dan sampai malam hari ini Bapak Ibu sudah ngabisin 9 miliar
999 juta. Berarti tinggal 1 juta. Masih mau berani minta 1 juta itu? Kalau malam hari ini Bapak Ibu tahu jatah rezekinya tinggal 1 juta, masih mau minta rezeki? Nggak berani. Makanya kita ini kadang-kadang ya, kalau misalnya kita dimudahkan dalam rezeki urusan harta, ya, jangan lupa banyak istighfar, Bapak Ibu. Ya, semakin kita itu mendapatkan satu pencapaian yang seharusnya dilakukan selain bersyukur adalah tambah tawadhu, tambah dekat kepada Allah. Ya. Maka konsep yang kedua ini, setiap jiwa tidak akan dicabut nyawanya sampai kemudian dia menghabiskan jatah yang terakhir. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang luas dan barakah. Amin. Ya. Karena kemudian kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau mendapatkan kabar ini langsung dari malaikat Jibril, maka beliau mengatakan, ayyuhan nas ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Memang Nabi Muhammad ini kalau seruannya itu ya ayyuhan nas, beda sama nabi yang lain. Kalau Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku. Kalau Nabi Lut sama, ya qaumi, wahai kaumku. Mau Nabi Isa sama, ya qaumi, wahai kaumku. Satu-satunya nabi yang seruannya itu ya ayyuhan nas hanyalah baginda Nabi Muhammad, karena beliau itu tidak terbatas hanya kepada satu kaum, tapi kepada seluruh manusia. Makanya beliau itu mengatakan apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Ya, perbaiki cara kalian untuk mencari rezeki. Ya. Kenapa? Urusan harta ini Bapak Ibu, yang halal dihisab, yang haram diadab. Masya Allah. Ini urusan harta, yang halalnya dihisab, yang haramnya diadab. Ya, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah dicatat, beliau itu waktu meninggal hartanya 3 juta dinar. Berapa dinar? 3 juta dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Sekarang harga emas 1 gramnya berapa? 2 juta. Berarti 4,25 kali 2 juta berapa itu? Berapa? 850. 8.500.000. 4,25 kali 2 juta. 10 juta? 8.500.000. 8,5. 8 juta setengah kali 3 juta. Itu kalkulator rusak semuanya. Seingat saya tuh dulu mungkin sekitar 10 tahun lalu itu coba dikonversikan sekitar 6 triliun. Sekarang emas naik, berarti naik lagi. Berarti Abdurrahman bin Auf ini wafat itu ninggalin uang 10 triliun. Ya. Gede nggak Bapak Ibu? Banyak nggak orang muslim hari ini punya uang 10 triliun? Kita tanya Pak Ruri, gimana Pak Ruri? Ada rekening
10 triliun? Adalah misalnya. Tapi kita ngomong 10 triliun 1400 tahun yang lalu. Kan misalnya saya bilang di antara Bapak Ibu tahun 70 dia memegang uang 10 miliar tahun 70, kaya nggak? Tahun 60 uang dia sudah 100 miliar, kaya? Gimana kalau saya bilang 1400 tahun yang lalu ada seorang muslim, sahabat Nabi, punya uang 6 triliun. Masya Allah Bapak Ibu, luar biasa. Emasnya Abdurrahman bin Auf itu waktu meninggal, emasnya itu dibelah, dibagi-bagi, itu pakai kapak dan kapaknya pun harus dari emas. Ya karena kan sejenis. Kalau pakai besi biasa hancur. Oke? Abdurrahman bin Auf itu ketika mendengar satu hadis bahwa orang kaya yang beriman dan bertakwa itu masuk surganya itu telat setengah hari. Tapi saya ingatkan, setengah hari bahasa akhirat itu 500 tahun dunia. Kenapa? Hisabnya kelamaan. Sampai Abdurrahman bin Auf itu saking dia udah nggak mau untung dalam dagang, dia udah nggak mau untung, dia bilang apa? Ini harta dia bagi-bagiin. Karena dia bilang kepada sahabat-sahabatnya, kalau saya terlalu kaya, nanti kita ketemu di surganya kelamaan. Bisa dibayangkan? Bapak Ibu pernah belanja di supermarket? Kalau orang yang di depan itu dia bawa belanjaan 3 keranjang, mau ngantri di belakang dia? Kalau saya nyari kasir yang lain langsung. Padahal kan itu cuman apa? Cuman di scan aja kan? Kalau kasir akhirat beda Bapak Ibu. Dia nanya, ini uangnya dari mana? Sampai sedetail itu. Ya. Makanya urusan rezeki harta ini Nabi bilang apa? Wa ajmilu fit talab. Perbaiki cara kalian mencari. Kenapa? Kalau kalian carinya benar alhamdulillah, tapi nanti di akhirat masih ditanya, masih dihisab, ya. Maka perbaiki cara mencari sehingga kemudian kita itu bisa mendapatkan kebaikan dari rezeki yang kita dapat. Itu yang kedua, ya. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, hakikat rezeki itu ternyata semua yang Bapak Ibu kumpulkan pada hari ini, ya, uang yang ada di tabungan Bapak Ibu, rumah yang sekarang Bapak Ibu tempati, ya, mobil yang Bapak Ibu beli, belum tentu itu rezeki Bapak Ibu. Masya Allah. Maka kemudian ada seseorang yang kemudian mengatakan yaqulu ibnu Adam. Ada seseorang mengatakan mali, hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa halaka ya ibnu Adam min mali. Ya, beliau katakan, apa yang menjadi hartamu wahai ibni Adam? Satu, yang kamu makan dia habis, yang kamu pakai dia rusak. Yang betul-betul abadi cuman satu, yang kamu sedekahi. Itu yang abadi. Sisanya yang kamu makan dia habis, yang kamu pakai dia rusak. Nah itu hartamu, itu rezekimu. Jadi ternyata Bapak Ibu, yang kita kumpulkan belum tentu itu rezeki kita. Betul? Saya punya seorang sahabat, Masya Allah, Allah kasih kemudahan di dalam urusan rezeki.
Ya, beliau udah wafat. Ya, wafatnya sekitar 3 tahun lalu. Hartanya Masya Allah sangat berkecukupan. Ya. Tapi beliau ini bilang begini, Ustaz, saya menghabiskan waktu muda untuk mengumpulkan ini semua, yang ketika saya kumpulkan ternyata Allah membatasi saya untuk menikmati. Yang saya kumpulkan dari dulu sampai sekarang ternyata bukan rezeki saya. Uangnya Masya Allah, tapi beliau nggak bisa menikmati makanan yang beliau inginkan. Sakit. Kalau makan ada kecap jatuh sedikit langsung IGD. Jadi makannya itu bubur yang disari. Jadi hobinya ngasih makan orang cuman buat ngeliatin betapa nikmatnya orang bisa menikmati apapun yang mereka inginkan. Maka konsep rezeki adalah apa yang Bapak Ibu makan, apa yang Bapak Ibu pakai, yang Bapak Ibu kumpulkan belum tentu itu jatah rezeki Bapak Ibu. Betul? Ada orang ngumpulin uang, uangnya di bank bisa 100 miliar, tapi ternyata Allah tentukan rezeki dia dari 100 miliar hanya 50 juta saja. Yang dia makan, yang dia pakai, yang melayani dia. Sisanya milik ahli waris. Masya Allah. Betul? Ada orang punya mobil sampai 11. Tapi dari 11 mobil itu jatah rezekinya mungkin hanya 10%. Atau ada orang punya mobil saking banyak, Senin lain, Selasa lain, Rabu lain, kan enggak, betul? Orang rumahnya gede, saya tanya, apakah dia menikmati setiap sudut dari rumahnya? Ada? Enggak. Ada seorang jamaah, rumahnya besar sebesar-besarnya. Tapi apa kata dia, Ustadz, bertahun-tahun Ustadz, saya itu kalau dihitung di rumah yang besar ini, saya itu hanya menghabiskan waktu di mana dia bilang, di halaman belakang rumah, ruang kerja, sama kamar tidur, udah. Makanya dari sini, ketika kita kemudian memahami ini, lagi-lagi kita tuh jadi tawadhu, legowo, qanaah. Qanaah itu apa? Ar-ridha, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, qanaah itu ar-ridha bima dunan kifayah. Ridha terhadap sesuatu yang enggak cukup. Itu namanya qanaah. Kalau sampai sudah level qanaah, mudah bagi dia untuk bersyukur. Untuk apa? Bersyukur. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur. Amin. Ya. Saya dulu baca satu kitab namanya Risalah Qusairiyah, yang nulis namanya Imam Qusair. Beliau bilang begini, syukur itu dalam Quran disebut dengan 2 penyebutan. Kadang-kadang syakir, ada syakur. Kalau dalam bahasa Indonesia, syakir dan syakur maknanya sama, bersyukur, ya. Tapi ternyata beliau bilang syakir dan syakur ini 2 hal yang berbeda. Kalau syakir ini alladzi yashkuru 'alal mawjud, seseorang mendapatkan sesuatu dan dia bersyukur kepada Allah, nah itu namanya syakir. Yang ada di hadapan dia, yang sudah dia nikmati, yang sudah dia makan, dia syukuri. Itu namanya apa? Syakir. Maka saya tanya Bapak Ibu, sudah makan? Bapak Ibu sudah makan? Alhamdulillah. Kalau kita bilang alhamdulillah berarti kita syakir. Bapak Ibu punya uang?
punya. Alhamdulillah. Berarti namanya apa? Syakir. Syakur itu ternyata berbeda. Syakur itu alladzi yashkuru 'alal mafqud. Ketika dia bersyukur atas sesuatu yang tidak ada di hadapan dia. Masya Allah. Ini tinggi ini. Level syukur paling tinggi. Dia bersyukur atas kegagalan. Dia bersyukur atas ketiadaan. Ya. Misalnya, Bapak Ibu pernah minjem uang dari seseorang? Pernah. Waktu dikasih, apa jawabannya? Alhamdulillah. Waktu ditolak, apa jawabannya? Pelit banget. Ini misalnya minjem duit. Saya minjem duit dong. Terus dikasih. Ya, Pak Ruri saya mau pinjam duit. Kata Pak Ruri, oh silahkan. Mudah-mudahan Pak Ruri sehat. Allah luaskan rezekinya. Ya, ini berarti ini orang syakir. Dia berterima kasih. Tapi waktu minjam terus kata Pak Ruri, mohon maaf saya nggak punya duit. Terus jawaban dia, terima kasih Pak Ruri. Mudah-mudahan sehat. Allah panjangkan rezekinya. Ada kayak begitu? Enggak? Saya jarang tuh nemuin ada orang misalnya ada tasyakuran begitu ya. Tasyakuran apa ini? Alhamdulillah Ustaz, beliau pangkatnya dinaikkan. Atau misalnya dia nyalon DPR, dia jadi Ustaz. Makanya tasyakuran. Oh. Tapi saya jarang nemuin ada tasyakuran. Ini tasyakuran apa? Alhamdulillah kan nyalon kemarin kagak jadi, makanya dia tasyakuran. Oh. Kalau ada orang yang kayak begitu, seharusnya dia itu kenapa? Karena orangnya berhasil untuk menjadi orang yang syakur. Tapi saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu jadi orang yang syakir, jadi orang yang syakur. Amin ya rabbal alamin. Jadi rezeki yang sudah kita kumpulkan belum tentu itu jatah kita. Betul? Punya beras 1 ton, ternyata yang jadi jatah rezekinya cuma 10 liter. Mau bilang apa? Allah yang punya rezeki, Allah yang nentuin. Yang di tangan saja belum tentu itu rezeki kita, apalagi yang belum di tangan. Makanya udah rezeki ini nggak usah khawatir, Bapak. Tenang-tenang saja. Yang penting sudah ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar, tawakal. Ya, jangan kemudian kita mengukur orang lain dengan diri kita. Ya, nah, sudah berapa itu? 2. Sudah 4. 3. Betul, 4 ya? 3. Saya pun nggak hitung ya. Baik. Ada tanya jawab? Bisa Ustaz. Biasanya ada tanya jawab? Bisa Ustaz. Ada, baik. Tanya jawabnya jam berapa? Biar 15 menit lagi Ustaz. 15 menit lagi. 15 menit lagi kita tanya jawab, baik. Berarti jam 8.45 ya? Baik. Nah, saya minum dulu Bapak Ibu, silakan. Syakir. Itu Syakir Pak Bohong. Silakan, ada yang mau minum dulu Bapak Ibu. Jangan ditambah Pak, udah. Gak apa-apa Ustaz. Soalnya kalau udah selesai berarti kajiannya selesai. Soalnya kalau nambah saya harus menghabiskan gitu. Masih ada jam 9. Masih ada, siap. Jazakallah. Biasanya tuh hitungannya di gelas. Kalau gelasnya udah habis, berarti sebentar lagi tanya jawab. Kalau gelasnya ditambah nanti makin lama.
Jazakallah khair, jazakallah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, rezeki ini ya, ada satu kesalahpahaman kita. Allah itu punya salah satu asma Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya yang maha memberikan rezeki ya. Jadi misalnya Bapak Ibu dagang dapat untung, alhamdulillah saya dapat rezeki dari misalnya atasan. Benar enggak? Kalimat seperti ini benar atau tidak? Salah. Kenapa? Atasan itu cuma menggaji. Yang memberi rezeki itu Allah. Jadi jangan bergantung kepada makhluk dalam urusan rezeki, jangan. Bahaya itu. Dokter itu cuma mengobati. Yang menyembuhkan itu Allah. Maka ketika Allah menampilkan namanya dengan Ar-Razzaq, maha memberi rezeki ya. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu maha pemberi rezeki. Maka kemudian kita nggak boleh bergantung kepada orang lain dalam urusan rezeki. Satu-satunya tempat bergantung hanya kepada Allah saja. Ya, Bapak Ibu kerja ya kerja, itu bagian ikhtiar. Ya. Tapi menggantungkan itu hanya kepada Allah. Jangan kemudian kita tuh punya pikiran, Ustaz, saya dagang, rezeki saya lagi nggak bagus karena pembelinya itu sedikit. Jangan. Yang maha memberi rezeki itu adalah Allah. Ya. Bukan banyaknya pembeli. Kita hanya cukup melakukan tugas kita sebagai manusia untuk ikhtiar saja. Tapi yang memberi rezeki adalah Allah. Maka konsep ini adalah konsep yang harus kemudian kita tanamkan betul ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sanggup untuk memberi rezeki. Dalam satu riwayat hadis disebutkan, manusia dari zaman Nabi Adam itu didatangkan sampai yang terakhir di atas muka bumi didatangkan. Terus setiap orang meminta kepada Allah dengan keinginan yang dia inginkan. Harta semuanya dia minta. Jadi manusia dari yang pertama sampai yang terakhir itu meminta kepada Allah. Dan kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu jumlahnya berapa kira-kira? Udah nggak bisa dihitung ya, triliunan. Wallahu a'lam bishawab. Itu tidak mengurangi sedikit pun perbendaharaan yang Allah miliki. Bayangkan Bapak, tidak sedikit pun perbendaharaan Allah itu berkurang dengan pembagian dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Tidak ada sedikit. Karena Allah itu Ar-Razzaq. Jadi kita itu tidak boleh menggantungkan urusan rezeki kepada manusia. Ya. Yang terakhir, ya, karena 15 menit tadi kata Pak dosen tadi, beliau mau nambah air, saya bilang jangan, nanti saya bawa aja. Untuk menghormati beliau, airnya saya bawa. Ya. Baik. Nah, Allah katakan begini, walau basatallahu rizq li ibadihi labaghaw fil ardi. Jika aku lapangkan rezeki, jika aku luaskan rezeki kepada semua orang, labaghaw fil ardi, maka mereka akan melampaui batas. Masya Allah. Kita melihat konsep ini, Allah itu meninggikan yang satu, mencukupkan yang lain. Allah melapangkan yang satu tidak terlalu dilapangkan. Betul? Kenapa? Karena kalau semuanya Allah lapangkan,
maka mereka akan melampaui batas. Tadi RW-nya Kecamatan Ciputat sama Ciater tadi disampaikan oleh Pak Krisna, ya. Saya membayangkan kalau 2 RW ini semuanya orang kaya, semuanya orang kaya, Allah lapangkan rezekinya semua. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau 2 RW ini semuanya orang tajir. Tajir itu sebenarnya bahasa Arab artinya pedagang, Pak. Tajir itu pedagang. Mungkin bahasa Indonesia itu terliterasi tajir, bisnismen mungkin ya. Nah, jadi 2 RW di sini semuanya kaya raya semua. Apa yang terjadi? Rusak. Tatanan sosialnya rusak. Masjid Al-Ikhlas ini nggak akan seramai ini jika Anda semuanya orang kaya raya semuanya. Betul? Kenapa? Karena orang itu kalau sampai dia berada pada satu titik yang sama dalam finansial, kaya semuanya, maka kecenderungannya itu nafsi-nafsi. Betul? Individualistis, tidak ada yang butuh satu dengan yang lain. Gak ada yang mau jual nasi uduk, gak ada yang mau jual pempek. Antum nyari tukang sampah udah nggak ada, udah nggak ada. Kalau kata Imam Fakhrul Razi ketika beliau menafsirkan salah satu ayat, ya, nahnu qassamna bainahum, ketika Allah bilang kami yang bagi di antara mereka. Agar apa? Agar yang satu dengan yang lain bisa saling mempergunakan, bisa saling membutuhkan. Yang punya banyak uang, dia bisa menggaji saudaranya yang tidak punya uang. Nah, ini tuh tatanan sistem sosial. Kalau sampai dia tidak ada, rusak semua. Betul? Kemarin di sini hujan atau tidak? Hujan? Enggak ya. Di Cipondo hujan. Bagaimana jika Allah ngasih hujan merata kepada seluruh daerah di Indonesia? Apa yang terjadi? Ciputat, Ciater hujan, Serpong hujan, Jakarta hujan, Bogor hujan, Bandung hujan, Makassar hujan, Maluku hujan, Papua hujan, semuanya hujan dalam satu waktu. Apa yang terjadi kira-kira? Tenggelam semua. Nah, begitulah ketika Allah melapangkan rezeki kepada kita semua. Makanya urusan rezeki ini kita nggak boleh hasad satu dengan yang lain. Yang satu Allah lebihkan, bersyukur kepada Allah. Belum tentu, karena kita tuh punya pandangan bahwa rezeki itu hanya harta saja. Padahal Bapak Ibu, sehat itu lebih dari harta. As-sihatun tajun ala ru'usil as-siha, falam yarahu illal marda. Sehat itu mahkota yang digunakan oleh orang yang sehat. Tapi dia nggak bisa ngelihat. Yang bisa ngelihat mahkota itu hanya orang sakit saja. Masya Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Saya doakan mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki Bapak Ibu semua. Allah panjangkan umurnya. Yang sulit Allah mudahkan, yang sempit Allah lapangkan. Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Saya serahkan kepada Pak Dosen untuk tanya jawab. Terima kasih Ustaz. Bapak dan Ibu, begitu menarik yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan ada yang mau bertanya ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit.
Atau kita teruskan sampai jam 12? Kan besok ada libur. Ibu-ibu mau tanya dulu? Bapak-bapak? Oh, ini Silakan. disebutkan namanya, Pak. Namanya siapa, Pak? Izin Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ilmu Pak Ustaz. Baik. Jadi ini Pak Ustaz, saya mau tanya. Tadi Pak Ustaz sudah menyampaikan tentang rezeki. Sementara sifat manusia itu lupa, selalu dalam keadaan Lupa. atau lupa. Terus kira-kira Pak Ustaz, tentunya ada prosedur, proses sebelum kita mencapai tingkatan rasa Syakur. dan syukur Baik. itu saja seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sepertinya memang harus ditambah airnya. Saya tambahin dulu ya. Silakan. Masih ada 3 botol, Ibu. Masih ada. Silakan. Nah, syukur ini jadi masalah yang paling penting di dalam syariat Islam, yang menjadi tugasnya para nabi dari zaman Nabi Adam. Ya. Nabi itu kalau kata Imam Ibnu Katsir jumlahnya 124.000. Ya. Yang Rasul 313. Ulul azmi hanya 5. Khalilur Rahman cuma 2. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Tugas mereka itu sama. Ngingetin manusia untuk bersyukur. Itu tugas yang paling penting dalam peran setiap nabi. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa syukur ini jadi urusan yang begitu penting dalam syariat Islam? Dalam semua syariat samawi yang Allah turunkan. Karena iblis ini sudah memproklamirkan di dalam statement yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya, karena saya telah terusir, ya, maka kata iblis, la atiyannahum min baini, saya akan mendatangi mereka dari arah depan, ya, dari arah belakang, kiri, kanan. Tujuannya cuma satu, agar mereka tidak bersyukur. Ya. Manusia itu akan kufur dimulai dari ketidaksyukuran. Ya. Kalau dia sudah tidak bersyukur, maka dia sudah kufur nikmat. Setelah kufur nikmat, habis itu dia akan melupakan Tuhannya sendiri. Kalau dia melupakan yang memberi nikmat, maka tidak lama lagi dia akan melupakan segalanya. Jadilah dia orang yang kufur. Makanya mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur, ya. Puncak ibadah, ya. Puncak keberhasilan kita menjadi seorang manusia, letaknya itu ada pada bab syukur, ya. Makanya kalau Bapak Ibu itu bersyukur, iblis itu kayak kehilangan arah. Dia bingung mau mendatangi Bapak Ibu dari mana. Karena dia sudah mengatakan, la atiyannahum min baini aidihim. Saya akan datang dari khalfihim, ya, aimanihim, syama'ilihim. Ya, semua tempat dia sebut. Depan, kiri, kanan, belakang. Satu-satunya yang tidak dia sebut cuma dari atas. Karena iblis nggak bisa mendatangi manusia dari atas, itu tempat turunnya rahmat Allah. Iblis nggak bisa datang dari situ. Ketika Bapak Ibu bersyukur, maka iblis itu seperti kehilangan arah. Dia nggak bisa mendatangi Bapak Ibu dari mana-mana tempat. Ya, makanya kata Imam Al-Ghazali, ketika seseorang merasakan kelezatan dalam sesuatu yang mubah dan halal, maka itu jadi hisnun bidini.
itu jadi benteng bagi urusan agama dia. Betul? Maka mulai dari yang kecil, ya, setiap kita mendapatkan sesuatu, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nama nabi kita ini Nabi Muhammad. Ya, orang yang terpuji, Ahmad, Ahmadun nasi li rabbih, paling banyak bersyukur. Nabi Muhammad itu paling banyak bersyukur, Bapak. Kalau beliau dapat sesuatu yang sesuai dengan apa yang beliau inginkan, beliau bilang alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Kalau tidak sesuai dengan harapan beliau, jawabannya sama, alhamdulillahi ala kulli hal. Makanya kita itu belajar bersyukur dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Alhamdulillah. Nabi Muhammad itu saking banyak bersyukur sampai tiap hari itu beliau paling banyak memuji Allah. Ya. Cuman satu-satunya tempat beliau nggak bisa memuji Allah itu cuman kamar mandi. Betul? Makanya ketika dibahas dalam bab kamar mandi, ada satu bab adab masuk kamar mandi itu. Nabi Muhammad tuh keluar kamar mandi baca gufranaka, mohon pengampunanmu ya Allah. Apakah buang hajat itu dosa? Sampai Nabi harus kemudian meminta pengampunan Allah? Kata Imam An-Nawawi, ada dua sebab dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Satu apa? Karena Nabi sejenak di kamar mandi nggak bisa berzikir. Karena beliau nggak bisa berzikir saat itu, beliau keluar, beliau minta, ya Allah ampunkan aku. Karena sejenak di kamar mandi aku tidak bisa zikir. Yang kedua kata Imam An-Nawawi, Nabi takut syukurnya nggak sempurna. Ya kita dikasih makanan, ya dimakan, diolah di dalam tubuh. Setelah itu dibuang sisanya, kurang bersyukur apa lagi Bapak ini? Masya Allah. Jadi kata Imam An-Nawawi, beliau tuh memohon pengampunan karena beliau khawatir syukurnya ini nggak maksimal untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Antum bisa bayangkan Bapak Ibu, bisa buang hajat tuh nikmat yang sangat luar biasa, betul? Dulu saya pernah menjenguk ada seseorang itu nggak bisa buang hajat, harus dioperasi perutnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita belajar dari yang kecil sampai ke yang paling besar. Mudah-mudahan jadi syakur. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Masih ada ya? Masih ada? Masih Satu ada? lagi Ustaz. Oh boleh, tidak apa-apa. Ibunya nggak mau tanya ya. Pecet. Tangannya beda. Nah, gitu. Silakan. Cek. Masih lama berarti ya. Salah. Dari situ. Cek. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan mohon izin karena tadi saya lihat di masa masih ada sepertiga, makanya saya lanjut. Oh siap. Udah habis ini. Oke.
Nama saya Suharlina. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, mungkin kita pernah melihat seseorang yang dengan kekurangan di sana meninggal itu di tergeletak, katakanlah kekurangan makan misalnya di jalan seperti itu. Nah itu sebenarnya secara konsep tadi rezeki itu salahnya gimana ya? Apakah dia kurang ketinggalan seperti itu sehingga mati, atau memang ya udah ajal ya? Karena kan disebutkan bahwa orang meninggal itu baru meninggal setelah menikmati rezeki yang terakhir. Nah ini mungkin bisa dijelaskan. Baik. Yang kedua, ini karena saya juga ngantor istilahnya seperti itu. Ini kan biasanya kita kalau jam kerja itu jam 8 sampai jam 5 sore. Baik. 8 jam berdoa. Nah, saya pernah mendengar ya ada inilah di HRD lah yang seperti itu. Itu marah-marah pada pegawainya gitu. Karena mungkin pegawainya sering terlambat. Misalnya kan masuk jam 8, masuk baru jam 9, jam 10. Baik. Artinya jam kerjanya kurang. Sebenarnya bisa juga ditambah dengan lembur. Dia mengatakan kira-kira begini. Jangan sering terlambat, nanti rezekinya tidak berkah atau tidak halal. Baik. Nah, saya kok agak kurang setuju sebetulnya. Artinya orang kalau misal ukurannya tadi jam kerja itu kan bisa diganti ditambahkan. Tapi masa dengan jam kerja seperti itu dikatakan rezeki tidak halal? Tidak. Apakah ini seperti itu konsep dari kita sebagai karyawan? Baik. Nah demikian. Baik. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini pertanyaan nomor 2 ini. Kalau mau kita kupas satu-satu, karena ada bab tentang ujrah minal ijarah, dapat gaji dari pekerjaan, dan itu pembahasannya ini cukup panjang, bermula dari Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad tersebut. Nah, disinilah kemudian dimulai penjabarannya sampai kepada wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, celakalah orang-orang yang curang. Siapa mereka? Kalau menimbang dia minta timbangannya sempurna. Tapi kalau dia ditimbang, dia ngurangi timbangannya. Nah, contoh paling sederhana. Ayat ini sering hanya dibawa kepada hal-hal jual beli yang sifatnya timbang menimbang. Betul? Padahal ayat ini, kata ulama tafsir, masuk juga di dalam dunia pekerjaan. Maksudnya apa? Waktu digaji, minta gajinya tepat. Tapi waktu dia masuk kantor, masuknya telat-telat. Tuh, masuk ke dalam kategori ini. Wailul lil mutaffifin. Orang yang jika dia ditimbang dalam kasus dunia pekerjaan ini kan berarti dia minta haknya. Dia minta haknya sempurna. Tapi giliran dia menimbang berarti dia memenuhi kewajibannya. Sering mengurangi hati-hati. Ya, singkat dulu. Ini kalau panjang nih bisa 1 galon ini habis. Panjang soalnya. Sesi berikutnya. Singkat saja. Begitu. Takut diomelin Pak Gatot soalnya. Beliau jam 9 udah selesai Ustaz. Yang pertama, orang yang tergeletak dia kelaparan. Ya. Sudah menjadi batas usianya sudah. Rezekinya sudah selesai, umurnya sudah selesai, makanya dia dicabut oleh Allah. Nah, ini juga kalau mau dibahas
terperinci, ya memang manusia itu nggak boleh mati kelaparan. Dia harus terus kemudian berusaha. Ya, nanti ada fikih darurat. Ada fikih namanya fikih darurat. Misalnya orang kelaparan di tengah jalan, dia nggak boleh mati kelaparan. Dia harus berupaya untuk menghilangkan kelaparan tersebut. Misalnya ada babi, misalnya, apalah kita sebut, bab 1. Tahu bab 1 ya? Nah, itu cara Pak Gatot menyebutkan secara akademis ya. Kalau di syariat kita bilangnya khinzir. Ya, bab 1. Misalnya dia mau makan, nggak ada apapun, hanya ada bab 1. Agar kalau mati lapar, ini mudarat. Ada bab 1, boleh dia ambil. Tapi jangan banyak-banyak, Pak. Jangan sampai kekenyangan, hanya sekedar menghilangkan Lapar. Jangan makan karena enak juga ini rupanya, lanjut, nggak boleh. Karena nggak boleh seseorang itu matilah lapar, harus ikhtiar. Tapi dengan syarat memang nggak ada pilihan yang lain, ya kan? Nah, ini bab khusus lagi itu tentang mati dalam keadaan lapar. Panjang, tapi ya singkat saja, waktunya sudah tiba, rezekinya sudah selesai. Begitu, ya. Nah, sama seperti kajian kita, waktunya sudah berakhir. Cukup? Cukup. Saya serahkan kepada beliau. Sekaligus doa. Oh baik, tutup dengan doa. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah hilangkan semua kesulitan kita. Anak-anak kita Allah mudahkan sekolah mereka. Kuliah mereka Allah mudahkan. Pekerjaan mereka Allah lancarkan. Semoga orang tua kita Allah ampunkan dosa-dosanya. Baik dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Keluarga kita, tetangga kita, saudara kita yang saat ini sedang sulit, semoga Allah mudahkan. Ya, Allah ampunkan dosa mereka. Allah mudahkan jika mereka sedang memulai dagang, mereka sedang berjuang di luar sana, mereka yang sedang susah di luar sana, semoga Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillahi masya Allah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'an illallah. Bismillahi masya Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat, fahdina lissalihal a'mali wal akhlaq. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'malan salihan wa khairan kathiran wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu semua, demikian tadi kajian kita mengenai konsep rezeki. Tentunya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, bahwa rezeki itu tidak hanya yang sudah kita nikmati, kita terima, tapi ada rezeki di luar yang tidak sudah kita jangkau. Tentunya terhadap rezeki yang sudah kita terima, mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang sakit. Terhadap rezeki yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, saat menjadi kita orang yang syukur. Mari kita tutup kegiatan
ini dengan sama-sama pada hamdalah dan doa kawatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah ketika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta kesediaan,